Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Ali. Saya dari Prodi Agroteknologi kelas C, NIM 100. Pada video kali ini saya akan menjelaskan upaya perencanaan bisnis durian di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Selanjutnya, pada upaya perencanaan bisnis ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan adalah latar belakang kenapa saya memilih bisnis durian. Yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Durian atau yang biasa dikenal Durioszybotunus M merupakan salah satu tanaman endemik dari Asia Tenggara. Buah ini memiliki kegunaan yang beragam, dari daging buah, biji buah, dan kulitnya. Daging buah durian memiliki nilai gizi yang cukup tinggi, sedangkan dari biji dan kulit bisa digunakan untuk pupuk organik. Maka dari itu, meningkatkan nilai jual dan buah durian dapat mengembangkan ekonomi dan petani durian itu sendiri. Salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang, yaitu Wonosalam, memiliki potensi yang sangat besar dalam produksi tanaman durian. Varietas yang ada di Wonosalam sangatlah beragam, dari durian bido, durian bawor, dan lain-lain. Akan tetapi, mengalami permasalahan dalam efisiensi pemasaran, menurut Anandita 2018. Pengukuran efisiensi pemasaran sering dilakukan menyangkut bagaimana memperpendek saluran atau aliran dan mengurangi biaya dalam pemasaran. Pada penelitian ini bertujuan untuk berupaya dalam meningkatkan serta perencanaan bisnis petani durian di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Yang kedua, pembahasan. Selanjutnya, tolak ukur. Tolak ukur yang diambil dalam perencanaan bisnis durian ini ada 6. Dari masing-masing tolak ukur ini mempunyai hubungan kepada pendapatan usaha tani. Yang pertama ada tenaga kerja keluarga, yang kedua luas lahan, yang ketiga ketersediaan faktor produksi, yang keempat harga faktor produksi, kelima permintaan produksi, dan yang terakhir harga jual. Dari tolak ukur yang diambil ini akan mempererat hubungan antara usaha tani dengan hal-hal yang dapat diukur. Kemudian faktor pendapatan usaha tani dibagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal berisikan tenaga kerja keluarga, luas lahan, dan modal. Maksud dari faktor internal adalah modal atau input yang datang dari petani itu sendiri atau yang biasa disebut income. Jadi semua faktor yang datang dari petani itu sendiri, baik itu tenaga kerja, luas lahan, maupun modal. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yang berisikan ketersediaan faktor produksi, harga faktor produksi, permintaan produksi, dan harga jual. Yang dimaksudkan dari faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar kegiatan in-farm atau yang biasa disebut kita dengan off-farm. Dari masing-masing tolak ukur ini memiliki nilai faktor loading atau hubungan erat antara tolak ukur semakin erat. Selanjutnya adalah garis besar tolak ukur. Antara faktor eksternal dan internal masing-masing sangat berpengaruh pada pendapatan usaha tani yang dilakukan. Namun sesuai metode penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu 2. Yang pertama, faktor yang paling mendominasi adalah tenaga kerja keluarga, karena tolak ukur ini sangat berhubungan erat dengan biaya dan pendapatan petani. Dengan artian, semakin besar value tenaga kerja yang keluar dari petani Wonosalam, dapat mengurangi upah kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang diterima. Pada kasus yang saya kupas ini, petani Wonosalam, khususnya yang memiliki lahan sekitar minimal 1 hektar, kebanyakan menggunakan tenaga kerja keluarga untuk melakukan segala kegiatan produksi dalam kegiatan usaha tani durian. Yang kedua adalah luas lahan. Sangat berpengaruh karena semakin luas lahan, maka semakin banyak pohon yang bisa ditanam sehingga meningkatkan jumlah produktivitas.
dengan rata-rata adalah faktor internal yang kemudian akan memiliki impact ke faktor eksternal. Karena dalam patokan tolak ukur, jika lahan langka, maka harus intensifikasi usaha tani. Dan bila tenaga kerja langka, maka melakukan peningkatan produktivitas persatuan harga. Dari kedua garis besar tolak ukur ini, kita sudah mendapatkan dua garis besar yang sangat berpengaruh pada pendapatan usaha tani. Namun, tidak berarti tolak ukur yang lain tidak berpengaruh. Namun, berpengaruh tapi tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu efisiensi. Kemudian cara penyusunan perencanaan. Saya mengambil cara penyusunan perencanaan ini adalah self-determined plan. Petani menentukan komoditas sendiri. Karena petani di Wonosalam umumnya memiliki lahan itu dari turun-menurun dari nenek moyang mereka. Jadi mereka tidak memberikan standar pada kualitas dan kuantitas yang dihasilkan seperti durian. Petani di Kabupaten Jombang tidak membudidayakan durian secara profesional. Ya karena itu tadi, karena merupakan tanaman turun-temurun dari nenek moyang mereka. Jadi mereka beranggapan karena setiap tahunnya sudah mengeluarkan produktivitas yang sebegitu besarnya, mereka tidak terlalu memperhatikan seperti kebutuhan tanah, kebutuhan mineral akar, pokoknya kebutuhan pohon, dan kemudian untuk seharusnya ada pemangkasan dan pembiakan yang lebih lanjut untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya adalah analisis biaya dan pendapatan. Dari biaya variabel yang dilakukan petani durian di Wonosalam antara lain pengolahan lahan sebesar Rp45.000 yang tidak diartikan dalam penyewaan traktor dan sebagainya. Pengendalian hama, ini hanya menggunakan pupuk yang sangat sederhana dan tidak digunakan sepenuhnya. Upah tenaga kerja di sini ke nol, karena semua kegiatan produktivitas yang ada di usaha tani durian dilakukan oleh keluarga mereka sendiri. Kemudian pemupukan dua kali per tahun sebesar Rp45.238. Rogging atau pembersihan 2 kali per tahun sebesar Rp50.000. Jadi untuk total biaya variabel TVC adalah seluruh jumlah biaya variabel sebesar Rp179.488. Kemudian biaya tetap yang sudah ditetapkan dalam soal UAS, yaitu pajak 1 hektar per tahun per satuan hektar adalah 1 juta. Kemudian penyusutan alat di sini didapatkan dari perhitungan penyusutan horizontal, garis horizontal dengan cara P min S per N sama dengan B adalah nilai sewa traktor sebesar 8.500.000. Kemudian nilai sisa yang berada di Kabupaten Jombang selama 5 tahun adalah Rp4 juta. Dengan nilai N adalah jumlah efisiensi tahun. Dengan hasil 4.500.000 dibagi 5 sama dengan 900.000. Jadi untuk penyusutan alat adalah sebesar Rp900.000. Untuk biaya tetap lain-lain sebesar Rp100.000. Maka dapat dihasilkan total biaya tetap TFC sebesar 1 juta ditambah 900 ditambah 100.000 sebesar Rp2 juta. Kemudian total biaya didapatkan dari jumlah biaya variabel, total biaya variabel juga ditambahkan dengan total biaya tetap sama dengan Rp2.179.488. Kemudian pada kolom penerimaan, jumlah produksi yang dihasilkan menurut BPS tahun 2020, Kabupaten Jombang setiap persatuan hektar menghasilkan kurang lebih 8,2 kuintal berat durian, yang bisa diartikan apabila dikonversi ke kilogram adalah 8.200 kg. Kemudian, setiap satu buah durian di Wonosalam, baik itu bido maupun bawor, adalah kurang lebih kita ambil rata-rata sebesar 3,5 kg per buah. Jadi, untuk hasil produksi 8.200 kg, apabila dibagi 3,5
kg menghasilkan 2.343 buah per 1 hektar. Kemudian harga jual 15.000 menurut BPS tahun 2020, 15.000. Maka didapatkan total penerimaan dari jumlah produksi, jumlah buah dikalikan harga jual. 2.343 dikali 15. Mohon maaf di situ saya tulis 32.145, tapi yang sebenarnya adalah 35.145.000 rupiah total penerimaan. Kemudian pendapatan atau keuntungan bisa didapatkan dengan cara Pi sama dengan TR min TJ sama dengan 35.145.000 rupiah dikurangi 2.179.488 rupiah menghasilkan 32.965.512 rupiah. Untuk RC rasio TR per TJ 35.145 juta rupiah dibagi 2.179.488 rupiah sama dengan 16,1, yang artian RC rasio di sini lebih dari 1 dalam usaha tani ini dapat diartikan sangat menguntungkan atau bisa layak diteruskan. Selanjutnya adalah kemitraan dan pembiayaan. Dalam usaha tani ada kemitraan dan pembiayaan. Manfaat kemitraan yang dapat diambil dari kemitraan dengan buah durian, yang satu, memudahkan pemenuhan faktor produksi yang sulit seperti pupuk subsidi. Yang kedua adalah kestabilan harga. Menurut BPS tahun 2018, buah durian sempat dikatakan murah karena per buahnya dihargai Rp8.000. Kemudian nomor 3, ketersediaan pasar yang siap menampung produk, menjadikan ikon sebuah wisata atau produk. Sumber pendanaan yang ada di Jombang ada 2, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah modal petani, yang dimaksudkan seluruh keuntungan petani yang ada di panen sebelumnya digunakan modal selanjutnya. Kemudian yang eksternal adalah 1, BUMDes, 2, kredit usaha tani, 3, kredit lainnya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode pembiayaan. Dalam eksternal, kelebihannya itu peminat meningkat, harga jual meningkat, adanya kerjasama dengan petani dan luasnya pemasaran. Namun kekurangannya ada persaingan dengan hasil yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh petani. Untuk pembiayaan internal, kelebihan memanfaatkan keuntungan yang akan didapatkan dan dimiliki pelayanan dan produk yang berkualitas. Namun kekurangannya modal yang sangat terbatas, label kurang menarik, kurangnya promosi dan kapasitas produksi yang terbatas karena modal tidak selalu stabil. Kemudian persoalan pembiayaan usaha tani dan solusinya di petani durian Wonosalam, Kabupaten Jombang. Yang pertama adalah rantai pemasaran yang terlalu panjang, dari petani ke pengecer, dari petani ke pengepul, maupun dari petani ke pedagang lokalan. 2, pasar yang sudah dikuasai oleh tengkolak. 3, pinjaman modal yang sulit. 4, kurangnya pemasaran standar. Namun, untuk penyelesaiannya dapat dibuat 1, membuat kemitraan dengan pemerintah untuk membuat desa wisata durian. Seperti yang saya katakan tadi, durian bisa menjadi ikon atau produk lokal yang bisa digunakan untuk wisata. Yang kedua adalah mencari kemitraan dan perusahaan yang menyediakan pasar. Dan ketiga, yang terakhir adalah memberi pemahaman dunia pertanian kepada leasing yang akan memberikan pembiayaan modal. Cukup sekian dari saya, itu tadi adalah upaya perencanaan bisnis durian di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, terima kasih. Bye-bye.